Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Pencabutan ini menegaskan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati negara dan melindungi PKI, seperti disebut dalam pertimbangan TAP MPRS tersebut. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menambahkan bahwa alasan ketetapan MPRS tersebut tidak berlaku lagi karena Soekarno dinyatakan tidak terbukti bersekutu dengan PKI. Soekarno adalah presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Gedung Nusantara 5 DPR MPR. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menegaskan pencabutan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67 telah menggugurkan semua tuduhan yang selama ini dilekatkan kepada Presiden Soekarno. Pencabutan TAP MPRS ini bukan hanya melepaskan beban sejarah, namun juga menjadi bukti bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Menteri Hukum dan HAM serta nomor MH H tanggal 13 Agustus 2024 perihal tidak lanjut tidak berlakunya TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 sebagaimana sampaikan oleh Ibu Sekjen tadi. Maka berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki pimpinan MPR untuk menjawab setiap surat resmi yang masuk kepada kami, serta kewajiban MPR untuk menyerap dan merespon dinamika sosial politik masyarakat yang berkembang. Yang terhormat secara acara silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR dengan Presiden Republik Indonesia kelima, Prof. Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, dan penyerahan dokumen surat pimpinan MPR RI kepada Menkumham RI dan kepada keluarga besar Bung Karno tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno atau tentang pendongkelan Presiden Soekarno yang dilakukan secara tidak sah. Dengan dicabutnya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang sebelumnya disebut sebagai pihak yang membuat kebijakan yang mendukung pengkhianatan G30S PKI tahun 1965 menjadi tidak terbukti. Lalu bagaimanakah memaknai pencabutan TAP MPRS tersebut? Telah bergabung bersama kami sejarawan Boni Triana. Selamat malam, Mas Boni. Malam, Baik. Sylvia. Mas Boni, mengapa pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 bisa dibilang momen bersejarah buat Indonesia? Iya, ini sudah hampir 60 tahun ya. Jadi TAP MPRS nomor 3367 ini sebetulnya sudah tidak berlaku lagi bersamaan dengan penetapan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tapi yang harus kita lihat adalah konteks historis dari lahirnya TAP MPRS ini yang sebetulnya mendatangkan masalah bukan hanya untuk Bung Karno dan keluarga, tapi juga untuk bangsa Indonesia dalam melihat penyelesaian persoalan di masa lalu. Jadi kita tahu TAP MPRS nomor 3367 ini kan mendiskreditkan Bung Karno, melakukan tindakan diskriminasi terhadap Bung Karno. Kemudian juga menjadi satu cara penyelesaian politik yang tidak adil untuk Bung Karno, karena di dalam satu butir di dalam TAP MPRS nomor 33 ini juga disebutkan pelarangan bagi Bung Karno untuk mengikuti kegiatan politik. Ini kan satu tindakan yang diskriminatif, ya, tidak hanya untuk Bung Karno, sebetulnya untuk seluruh warga Indonesia ya, yang setara di depan hukum dan dijamin haknya sebetulnya tidak boleh seperti ini. Jadi acara seremoni tadi yang dihadiri oleh keluarga dari Bung Karno salah satu peristiwa bersejarah yang saya kira memang menjadi pelajaran sejarah untuk kita semua bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik di masa lalu. Ini kan TAP MPRS 3367 ini kan semacam
apa eh, puncak dari seluruh peristiwa politik yang terjadi sejak tahun 65, di mana akhirnya disalahkanlah kepada Bung Karno, dan ini satu cara untuk melengsarkan dia dan mendapatkan landasan hukum untuk melengsarkan dia seolah-olah gitu, padahal ini satu satu apa namanya tindakan politik yang menurut saya agak Oke. ya bermasalah ya dengan menyalahkan itu ke Bung Karno. Begitu Oke. Sylvia. Mas Boni, dengan dicabutnya TAP MPRS ini, apakah artinya nama baik Bung Karno otomatis pulih? Saya kira Bung Karno nama baiknya tidak pernah bisa dicederai oleh apapun ya. Jadi memang eh, pemulihan atau pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ini juga memberikan satu landasan hukum ya. Karena selama ini kan Bung Karno itu di stigma, disudutkan, disalahkan, seakan-akan menjadi dalang, menjadi aktor utama dari sebuah peristiwa politik. Ya kita tahu ada peristiwa tahun 65 disebut sebagai kudeta, tapi kan menjadi aneh, kudeta kok ujungnya ya malah Bung Karno sendiri yang terguling, yang jatuh gitu. Jadi kan ini kita ingin memperbaiki cara berpikir bangsa ini dengan melihat peristiwa sejarah jauh lebih jernih, jauh lebih adil, sehingga produk-produk hukum dari masa lalu ya yang dilahirkan akibat satu peristiwa politik yang memang juga sangat bermasalah juga ya mestinya juga ditinjau ulang, dan kali ini memang TAP MPRS 33 tahun 67 ini satu kemajuan ya, menjadi satu pelajaran untuk kita semua agar saya pikir tidak lagi melakukan stigma, kemudian seperti Bung Karno juga tidak pernah diadili kan, dia tidak pernah punya kesempatan untuk membela dirinya sendiri dan tiba-tiba saja diperlakukan demikian. Dan ini Soekarno, seorang pendiri bangsa ini. Anda bayangkan di tahun 65 ada begitu banyak warga bangsa Indonesia yang juga mengalami tindakan diskriminasi pasca peristiwa 65 gitu. Oke. Sylvia. Mas Boni, ketika TAP MPRS nomor 36 tahun 1967 dicabut hari ini, apakah artinya ditemukan bukti bahwa Presiden Soekarno justru tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa G30 SPKI? Jelas tidak terlibat begini. Jadi selama dari peristiwa G30S ya sampai dengan tahun 67 itu Bung Karno berpidato paling tidak 120 kali. Di dalam pidato-pidatonya sepanjang 2 tahun akhir kekuasaan itu Bung Karno menegaskan bahwa dia mengutuk peristiwa itu. Tapi dia memberikan amanat kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa penyelesaian peristiwa 65 itu hendaknya melalui jalur hukum. Oleh karena itu Bung Karno mendirikan Mahmilub, Mahkamah Militer luar biasa yang berhasil kurang lebih ada seribuan perkara ya yang diadili melalui Mahmilub, baik itu mereka yang militer TNI maupun yang non militer diadili di mahkamah. Itu salah satu upaya dari Bung Karno ingin menyelesaikan persoalan G30S itu secara hukum gitu ya. Dan yang dikritik oleh Bung Karno adalah yang juga disebutkan dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu kan dianggap melindungi katanya. Dan juga nggak benar. Dalam salah satu pidatonya Bung Karno bilang kalau mau menangkap tikus jangan bakar lumbungnya. Jadi menurut dia ya tangkaplah orang yang melakukan kesalahan dan adili dia. Karena waktu itu kan banyak sekali tindakan-tindakan di luar hukum, persekusi terhadap anggota dan simpatisan PKI yang dituduh secara sepihak terlibat dalam peristiwa pembunuhan jenderal di Jakarta, padahal banyak sekali mereka yang tidak tahu di pedesaan hidup. Mereka hanya ikut-ikutan menjadi anggota dari sayap Partai Komunis Indonesia, kemudian harus menerima satu perlakuan yang menurut Bung Karno waktu itu tidak adil. Jadi Bung Karno ingin meluruskan cara berpikir, menyelesaikan persoalan 65 itu secara adil dan berdasarkan hukum yang kemudian itu ditafsirkan sebagai satu cara untuk melindungi. Jadi katanya. Nah ini yang saya pikir juga keliru gitu. Jadi pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ini sudah tepat karena kita diajak lagi untuk merenungkan kembali peristiwa yang terjadi ya puluhan tahun yang lalu yang
Ya. Dampaknya baik secara trauma, baik secara stigma itu masih berlangsung hingga hari ini. Ya, sudah terjadi puluhan tahun lalu, kemudian sudah jelas tadi tidak terbukti sebetulnya keterlibatan Bung Karno. Tapi kenapa ya baru dilakukan hari ini, tahun ini pencabutan itu, Mas Boni? Ya mungkin situasinya sekarang sudah mulai membaik, artinya orang sekarang sudah punya waktu untuk berpikir ya, terutama mungkin para petinggi ya di MPR yang hari ini bertemu dengan keluarga Bung Karno, mungkin juga sudah punya waktu lebih eh, reflektif, lebih lebih kontemplatif lagi dalam memandang masa lalu, jadi lebih jernih lagi memandang masa lalu. Mungkin ini satu kesempatan yang tepat karena kita kan untuk mengatasi persoalan-persoalan masa lalu itu ya tidak bisa sehari dua hari setahun dua tahun ya. Banyak sekali di berbagai negara persoalan-persoalan masa lalu itu diselesaikan secara bertahap ya, dan Oke. membutuhkan waktu yang lama. Mungkin Nah, mungkin ini momentum yang tepat ya di bagi bangsa kita untuk kembali ya. melihat, merefleksikan kembali peristiwa di masa lalu itu dengan pikiran yang lebih jernih seperti itu. Ya, sudah lama juga Bung Karno dan keluarga pastinya terstigma dengan adanya keterangan atau pertimbangan yang ditulis dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang mengatakan bahwa Bung Karno itu melindungi PKI ini. Sudah lama mereka terstigma. Kalau begitu dengan dicabutnya TAP MPRS ini, Mas Boni, apakah itu artinya negara sudah otomatis meminta maaf atau harus ada lagi pernyataan secara resmi dari negara yang meminta maaf kepada keluarga Bung Karno? Begini, banyak sekali contoh di Australia misalkan berkaitan dengan bagaimana para kolonialis Inggris memperlakukan suku aborigin ya di tahun-tahun 20-an. Waktu itu Perdana Menterinya menyampaikan sebagai kepala negara, misalkan sebagai perwakilan dari pemerintah menyampaikan minta maaf ya kepada warga aborigin yang diperlakukan secara semena-mena pada saat kolonialisme di Australia terjadi. Kemudian juga kita tahu Belanda juga sudah menyampaikan permohonan maaf rajanya. Jadi memang kepala negara, ya negara itu bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Jika di masa lalu ada tindakan yang kira-kira menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warganya, ya mestinya kepala negara siapapun itu dengan kebesaran hati menyampaikan permintaan maaf atas negara, atas nama negara kepada rakyatnya, kepada siapapun, termasuk dalam peristiwa yang sekarang baru terjadi kepada Bung Karno. Jadi memang ini satu langkah maju lah ya, satu langkah maju bagaimana kita melihat persoalan masa lalu itu tidak sebelah mata, karena seringkali kita tersandra dengan satu pikiran ya yang sudah terjadilah, karena ini yang saya pikir keliru gitu ya. Bagaimanapun negara harus bertanggung jawab atas Oke. keselamatan warganya, dan tindakan-tindakan di masa lalu yang juga dianggap sebagai sebuah kegagalan negara di dalam melindungi warganya juga harus diakui ya. Dan ini saya pikir momentum yang sangat baik ya. Kita juga menaruh hormat kepada keluarga Bung Karno yang selama puluhan tahun di stigma gitu dan mampu melewati masa-masa sulit. Ya, kita tahu tahun 90-an ketika misalkan keluarga Bung Karno mulai masuk ke politik, dalam hal ini Ibu Megawati juga didiskriminasi, bahkan foto Bung Karno ketika digunakan kampanye pun dilarang, dan itu bukti Oke. bahwa pemberlakuan TAP MPRS 3367 ini memang ada dan pernah dilakukan. Kalau begitu Mas Boni, permintaan maaf oleh negara yang diwakili oleh kepala negara itu sifatnya wajib atau pilihan? Saya kira kalau melihat dari berbagai negara yang juga pernah terjadi, ini kan tergantung political will, kemauan politik dari pemimpin negara dan kepala negara. Ada nggak gitu kemauan politik untuk melakukan itu? Jadi ini kembali lagi memanggil ya hati nurani dari kepala negara untuk menyelesaikan persoalan di masa lalu bangsa ini yang memang sudah menyandera kita terlalu lama ya. Ya, beberapa tahun lalu kan juga pemerintah sudah merekomendasikan penyelesaian
pelanggaran HAM berat ya, ada 12 kasus dan belakangan sedang diusahakan satu kasus lagi, itu peristiwa 27 Juli 96. Ya kita kalau tidak mau menghadapi masa lalu bangsa ini yang pahit, yang berat, ya, bagaimana kita bisa memandang masa depan gitu, karena selalu tersandra persoalan di masa lalu dan anak keturunan dari mereka yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil itu masih hidup, kemudian masih merasa terstigma. Saya pikir ini butuh keberanian, butuh kelegowoan dari kepala negara gitu sebagai pemimpin negara ini. Baik, kalau begitu terima kasih sejarawan Mas Boni Triana sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.